Shalom Bapak Ibu, kembali bertemu dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita terus melanjutkan pembelajaran kita, bagaimana merawat cinta kasih di tengah keluarga. Hari ini kita akan melihat ayat yang sama. Ayat 22 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Itu Efesus 5 ayat 22. Ayat 25-nya, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa merawat cinta kasih di tengah keluarga? Kita belajar kemarin cinta kasih Kristus harus menjadi dasar. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ayat itu, Kasih Kristus sebagai dasar hubungan suami istri. Nah sekarang Bapak Ibu, apa langkah selanjutnya? Kalau kita ingin merawat cinta kasih di tengah keluarga, maka kita perlu belajar bersama, mulai pelan-pelan. Tidak boleh lagi sedikit-sedikit tentang aku. Dengan kata lain, kita harus mengurangi ego kita masing-masing. Sesungguhnya Bapak Ibu, begitu seseorang masuk ke dalam pernikahan, 50% egonya sudah harus dihilangkan. Sekarang tidak bicara aku, sekarang bicara kita. Itulah bahasanya seharusnya, bukan tentang aku lagi. Begitu anak lahir, kita harus berkurang sekurang-kurangnya 30% lagi dari ego kita. Karena tambah lagi orang di tengah keluarga. Maksud saya Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Hanya seorang istri yang bisa pelan-pelan menaklukkan egonya, yang bisa tunduk kepada suami. Jika seorang istri tidak bisa menundukkan egonya, keakuannya nggak bisa dia kontrol dan kendalikan, padahal telah berumah tangga, telah ada orang lain di sisinya sebagai pasangannya, maka kita akan sulit merawat cinta di tengah keluarga. Dan perhatikan, hanya seorang suami yang bisa menekan egonya, menghilangkan egonya, atau mengurangi egonya. Hanya yang seperti ini yang bisa mengasihi istrinya. Karena biar bagaimanapun, suamimu orang yang berbeda dari dirimu. Istrimu seorang yang berbeda dari dirimu. Pasangan kita adalah pribadi di luar diri kita. Karena itu ketika kita memasuki ke dalam rumah tangga, kita ingin merawat cinta di tengah keluarga, masing-masing harus belajar mengendalikan egonya. Self-controlnya itu harus kuat. Sehingga masing-masing seperti tuntutan firman Allah. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Bapak Ibu, bagian ini kita perlu renungkan dengan benar-benar serius Bapak Ibu. Ada banyak konflik-konflik dalam rumah tangga dimulai dari keakuan yang begitu kuat. Pola asuh yang salah di tengah keluarga dulu, masa kecil kita dulu yang membuat kemudian kita begitu orang yang egois, egosentris. Semua hanya berpikir tentang keuntungan diri. Waktu masuk ke dalam rumah tangga tidak boleh begitu. Harusnya berpikir bagaimana keuntungan kita. Bagaimana keuntungan bagi keluarga ini, bagaimana kebaikan bagi keluarga ini. Itu yang harusnya dipikirkan, bukan lagi aku, dan aku. Tapi seharusnya kita, dan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin merawat cinta kasih di tengah keluarga, firman Allah ini memberi kita nasihat. Mari kita belajar bersama-sama. Penguasaan diri, mengontrol ego kita itu begitu penting. Masing-masing punya tanggung jawab. Kita tidak boleh saling menuduh. Kita tidak boleh saling menuntut. Menuntut pasangan untuk menaklukkan ego, sementara kita tidak menaklukkan ego kita. Begitu juga sebaliknya. Pendek kata Bapak Ibu, mereka yang bisa merawat cinta kasih di tengah keluarga adalah mereka yang bisa menaklukkan ego mereka. Masuk ke dalam keluarga. Lalu ketika punya anak, kembali menaklukkan ego lebih jauh lagi. Sampai kemudian kita tidak bicara aku lagi. Di tengah keluarga kita bicara tentang kita, kami. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Perhatikanlah Tuhan Yesus. Dia tidak egois. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri demi mempelainya, yaitu gerejanya. Dia bahkan mengabaikan keakuannya. Dia bersedia tergantung di kayu salib, mati di sana Bapak Ibu, untuk menebus mempelainya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Mari kita renungkan bagian ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.